Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah Basri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bulukumba dari UPT SMA Negeri 5 Bulukumba. Kali ini saya ditemani oleh rekan guru atas nama Ibu Rahmawati SPD, yang kebetulan beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 5 Bulukumba. Nah, baik, terlebih dahulu kita menyapa dulu Ibu Rahmawati ya. Assalamualaikum Ibu Rahmawati. Waalaikumsalam Ibu Nur. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi adapun tujuan diadakannya supervisi kelas ini yaitu bahwasanya untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum dilakukannya proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama adalah apa yang sebenarnya menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat melakukan proses pembelajaran? Baik Bu, untuk tujuan pembelajarannya di sini saya ingin mencapai ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial naratif teks. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur naratif teks. Oke, baik Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu yang hendak Ibu capai. Yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi fungsi sosial naratif teks dan bagaimana siswa mampu menganalisa atau menganalisis struktur naratif teks. Ya Bu. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sebenarnya pengembangan yang hendak Ibu capai di sini? Saya ingin fokuskan pada pengembangan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, utamanya pada preferensi gaya belajarnya. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa preferensi gaya belajar seperti visual, audio, dan audio visual. Baik Bu, jadi Ibu ingin fokuskan pada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Betul. Nah, baik, jadi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa sih strategi yang Ibu siapkan dalam pembelajaran di kelas? Apakah mungkin dari model pembelajaran yang Ibu gunakan atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan? Baik, untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan beberapa metode seperti kerja kelompok, kemudian ada juga tanya jawab dan penugasan, serta tetap ada disisipi ceramah. Oke, baik Bu. Jadi di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian dengan metode kerja kelompok ya, kemudian tanya jawab dan penugasan, serta akan ada metode ceramah juga yang diselipkan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran Bu yang akan Ibu gunakan di kelas nantinya? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan beberapa media seperti laptop, kemudian ada HP, kemudian LCD speaker, kemudian ada slide PPT, kemudian beberapa video pembelajaran. Nah, baik Bu, jadi ada beberapa yang akan Ibu gunakan seperti penggunaan laptop tentunya, LCD dan slide PPT, dan apakah LKPD juga Ibu gunakan? Ya, tepat sekali. LKPD juga tentu akan. Ya, ada LKPD dalam kerja kelompok ya. Oke Bu. Nah, terkait dengan persiapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ini? Di hari apa? Kemudian kelas berapa dan jam berapa? Kebetulan hari ini saya memiliki jam pelajaran di jam ke-7-8 di kelas 10G. Jadi mungkin sebentar kita bisa
mulai untuk melakukan observasi kelas. Oke, baik Bu. Jadi hari ini ya Bu ya, kita bisa langsung melakukan observasi kelas ya di kelas 10 berapa Ibu? 10G. Di kelas 10G jam ke-7-8. Oke, baik Bu. Jadi saya akan mengadakan supervisi kelas ya, akan membersamai Ibu. Dan tentu dalam proses observasi kelas yang akan saya lakukan, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang menjadi area pengembangan yang akan Ibu lakukan. Terus melihat hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang tentunya perlu diperbaiki. Dan setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan melakukan lagi Bu percakapan kegiatan pasca observasi yang kebetulan nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek saya ya Bu. Ya, sebelum mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira hal apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, jadi dari percakapan kita, saya mendapatkan suatu hal seperti saya menjadi tahu apa yang ingin saya kembangkan nanti sebentar pada saat proses pembelajaran saya laksanakan di kelas. Kemudian selain itu saya juga memiliki perencanaan yang matang terkait tujuan pembelajaran yang akan saya capai, kemudian metode dan media yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi hal yang didapatkan Ibu lebih siap ya terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik Bu, jadi untuk hari ini sekiranya terima kasih atas waktunya telah membersamai saya dalam kegiatan percakapan pra-observasi. Dan sampai jumpa Bu pada kegiatan observasi kelas yang akan kita lakukan sebentar ya Bu. Jadi saya tinggal menunggu untuk jam ke-7-8 untuk dilakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Demikian percakapan kami hari ini terkait percakapan pra-observasi kelas, dan sampai jumpa pada kegiatan observasi dan pasca observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmawati. Are you ready? Yes, I'm ready. Stay active. Wait to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Okay, so before I start our lesson today, I'm going to call your name, bukan absen, udah namanya. Okay, well, what date is today? Today is 6 of March 2024. Okay, so today is 6 March 2024. Bulan Maret. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Semua. Ada teman yang sakit? Ada? Ya. Tapi lupa banyak. Ya, Bu. Abdia Libi, Aira, Alfian, Rizky, Sherly, Sifa Al-Atila, Suci Handani. Jadi sebelum kita masuk ke materi, I'm going to give you a nice speaking. Dua kali speaking. Ibu akan putarkan video, kemudian kalian ikuti gerakan yang ada di video. Pernah kayak gitu dulu dengan semester 1 yang lalu.
Lagi sebentar kita ulangi. Oke, sekarang kita lanjut materinya. Oke, coba diperhatikan di atas. Oke, Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas kita yang sudah kita susun bersama yang lalu. Oke, masih ingat kesepakatan kelasnya? Kira-kira kesepakatan kelasnya apakah sudah dilaksanakan seluruhnya atau masih ada yang belum dilaksanakan? Belum. Masih ada yang belum. Oke, kira-kira ini yang belum masih bisa diperbaiki ke depan? Masih belum. Oke, kemudian ada juga yang lihat beberapa orang sudah memenuhi kesepakatan kelas yang ada di atas, tapi masih perlu perbaiki. Oke, tetap ingat kesepakatan kelas kita. Atau ada yang mau diubah? Tidak ada? Oke, tetap yang ini? Oke, kita lanjut. Okay, now let's see the slide. I'm going to give you a question. Okay, what have we learned last meeting? Kira maksudnya? What? Apa yang kita pelajari? Last meeting. Pertemuan ya, terakhir atau pertemuan yang lalu ada ingat? Apa yang kita pelajari? Oke. Minggu lalu kita tidak masuk di kelas ini, tapi tetap ada narrative text. Kalau pertemuan sebelumnya, oke, tentang recount text. Kalau recount text masih diingat tidak? Kira-kira yang mana itu teks? Oke, kalau dikaitkan dengan naratif teks yang kalian pelajari minggu lalu, kalian dapat apa itu naratif? Apa isinya kira-kira? Naratif? Ya, cerita dongeng. Yang lain? The following picture. Oke, jadi ada berapa gambar di atas? How many picture are there? How many pictures? Ada berapa? Ada 6. Ada 6. Kemudian there are 2 question. Ada 2 pertanyaan. Number 1. What is the question number 1? Ya, apa yang kamu tahu tentang gambar? Do you know the picture? Apakah kamu tahu gambar tersebut? Okay, let's see. Picture 1. Gambar yang pertama. Picture 2. Gambar yang kedua. Cinderella. Are you sure it's Cinderella? Apakah kalian yakin? Cinderella? Ya, ada kurcacinya. Kalau Cinderella ada tidak kurcacinya? Snow. Bird in Cinderella. Apa? Snow White. Oke, putri salju. Oke, putri salju yang ada kurcacinya. Oke, kalau tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. The first one is saya tadi mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari naratif. Fokus kita ke naratif. Dan the second, misal tadi mampu menganalisis naratif text. But before we start our lesson, I want to divide you into 5 kelompok. Oke, jadi kelompoknya masih seperti biasa pembagiannya. Kita menghitung 1 until 5. 1 sampai 5. Kita from you. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2. Sebelumnya akan diputarkan sebuah video penjelasan mengenai naratif teks. Jadi terkait dengan yang kalian catat minggu lalu, hasil observasi kalian di perpustakaan, kalian sesuaikan. Kemudian ditandai sebentar apa yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan di video mengenai naratif teks. Jadi poin-poin yang perlu diperhatikan yang pertama, what is the definition? Kita sesuaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello these people. Welcome to Anna's lesson. Belajar sambil rebahan. Allah bikin lesehan be fun. Okay guys, today we will study about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang naratif text. Apa sih itu naratif text? Nah, naratif text adalah an imaginary story to entertain people. Jadi, sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, cerita atau dongeng yang bersifat imaginary story untuk membuat kita belajar sesuatu
begitu. Tentang purpose-nya, ingat, jadi nanti tinggal memilih kalau nggak to amuse, ya to entertain, kalau nggak to entertain to teach, kalau nggak itu to make us learn something, gitu ya. Tinggal milih aja nanti pilihan pendeknya kayak gimana. Kita lanjut ke jadi structure-nya dari naratif teks itu ada apa saja. Yang pertama ada orientation. Nah, orientation ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh. Kalau tadi disampaikan sama temannya tentang naratif, sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai. Sudah sesuai. So, what is naratif? Apa itu naratif? Oke, poin pertamanya adalah cerita. Naratif adalah sebuah cerita. Oke, kira-kira ada persamaannya dengan rekaman yang lalu? Ada? Sama-sama cerita. Oke, itu persamaannya sama-sama cerita. Oke, so naratif cerita yang seperti apa? Oke, cerita yang seperti apa? Imajinasi. Kalau dikatakan imajinasi, real atau fiktif? Fiktif. Oke, kita bandingkan lagi dengan rekaman yang lalu. Apa perbedaannya? Yang lalu benar-benar terjadi. Oke, kalau yang lalu itu rekaman, dia benar-benar terjadi. Malam Pemuda. Once upon a time in West Sumatra, he felt sorry for his mother, who always walks alone. He wanted to go far for a walk to help his mother. When he was going with the great captain, Merlin began to sail to wander. Finally, his mother led him to land. The ship carrying Merlin began to move away, left his mother, who lives alone. After Merlin went away, his mom lives alone in her own heart. Nah, ini kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya. Oke, dijawab question tersebut berdasarkan teksnya. Oke, bisa ditulis di bagian belakang. Oke, yang ditulis di sini namanya saja, nggak usah nama kelompok. Karena ini didapat satu orang satu toh. Oke, nama kalian saja yang ditulis. Oke, sudah didapat. Jadi yang pertama itu. Oke, alasannya? Oke. Silakan dilanjut. Oke, sudah dipahami? Sudah dipahami? Mau mengisikan? Oke, fokus ke strukturnya. The structure. Oke, kalau tadi yang mana catatannya, generic structure-nya? Yang kalian tulis generic structure. Oke, kenapa Malin? Reviews. Apa reviews? Kenapa Malin? Apa itu? Ya? Mengapa Malin? Oke, menolak untuk mengakui kebenaran. Kalau kelompok satu, ada yang bawa experience-nya? Pengalamannya? Ada? Dua?
Nomor 3. Pengalamannya. Kalau tadi tidak ada yang disampaikan, bisa juga kalian yang kalian petik sendiri, yang kalian pahami kira-kira apa yang bisa saya pelajari dari ini. Pertama, kelompok 1, group 1, the first paragraph yang pertama. Kira-kira yang struktur yang mana? Orientation. What do you say as orientation? Apa yang dikenalkan di paragraf pertama? Tempat. Oke, tempatnya di mana? Apa lagi dikenalkan? Siapa? Tokohnya. Siapa punya tokohnya? Oke, ada Malik. Kemudian? The mother. Kemudian? The captain. Oke, captain. Oke. So, di paragraf pertama tadi isinya orientation. Oke, next group 2, kelompok 2. Oke, kalau bagian yang kedua dia masuk apa? Dia masuk apa? Apa? Ya? Konflik. Kalau konfliknya apa? Kalau di paragraf kedua apa yang dibahas di sini? Paragraf yang kedua. Oke, baru berencana untuk pergi. Kemudian kira-kira ibunya mengizinkan atau tidak? Awalnya tidak. Oke, next. Paragraf 3. Yang belum masuk baru mulai awal masalahnya. Oke, karena dia sudah mulai meninggalkan ibunya. Oke, kalau paragraf yang ketiga, kira-kira isinya apa? Paragraf yang ketiga masih communication. Apa yang dibahas di sini di paragraf ketiga? Oke, di mana Mari sekarang itu di paragraf ketiga? Mari berada di mana? Ya, sudah? Ada di perantauan. Apa yang terjadi dengan ibunya? Oke, sudah semakin tua. Kemudian disampaikan, Mari pernah tidak memberikan kabar ke orang tuanya? Terus siapa yang memberikan kabar ke orang tuanya? Kapten. Kabar apa yang diberikan oleh kapten? Makan. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Masak untuk siapa? Menyambut kedatangan kapten. Oke, ini sudah terjawab? Kalau group 5, what is number 1? Oke, about Marim. Kalau number 2 tadi sudah dijawab? Oke, number 2. Kalau number 3 tadi sudah terjawab? Jadi, number 4. Kalau number 4, coba group 4. Number 4. Oke, apa disebut? Okay, number 4, why did Marim refuse to admit his mother? Okay, jawabannya? Because okay, we have karena dia sudah menjadi orang kaya dengan orang bersalah. Sehingga dia merasa malu untuk mengakui ibunya. Okay, next, the last question. Provide. Okay, what lesson can we learn from the story? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita? Oke, kita seharusnya Oke, so for the next meeting kita masih akan lanjut materi tentang
narasi yang ada banyak sekali cerita yang menarik yang kita saksikan. Oke, kemudian before we close our lesson today, sebelum kita tutup, tadi ada yang minta pembelian speaking. Ya, Bu. Okay, that's all for today. Kita lanjut lagi materinya next week. Ya, Bu. Oke, siapkan dulu. Sebentar orang yang Are you ready? Greetings to our teacher. Bye, see you next time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah Basri, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMA Negeri 5 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Dan hari ini saya dibersamai oleh guru pengajar praktek, dalam hal ini Bapak Asri Ali, SPD MPD, dan Ibu Rahmawati selaku guru yang telah diobservasi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, baik, jadi terlebih dahulu kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Ibu Rahma bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, jadi hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik, Bapak, sebelumnya saya minta izin terlebih dahulu karena hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kepada Ibu Ya, Rahmawati. silakan. Baik. Baik Bu Rahma, jadi sekarang kita akan memulai percakapan pasca observasi. Berhubung kemarin kita telah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, sekiranya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada saya atau seperti apa? Silahkan Ibu Rahma. Baik, jadi terima kasih karena diberikan lagi kesempatan untuk diberikan coaching setelah observasi kemarin, sehingga saya bisa mengevaluasi hasil pembelajaran yang saya laksanakan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin sudah baik menurut Ibu pada saat proses kemarin, atau ada yang masih perlu diperbaiki. Ya baik Bu, setelah kegiatan pembelajaran di kelas kemarin tentu ada hal yang memang sudah baik dan ada yang perlu diperbaiki. Nah, menurut Ibu apa hal-hal yang sudah baik yang telah Ibu lakukan di kelas? Kalau menurut saya, Ya. karena area pengembangan saya yang lalu yang sempat dibicarakan di observasi, saya ingin Ya. mengembangkan terkait pelaksanaan pembelajaran saya ke arah yang berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi, di mana yang kita ketahui bersama, pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid, salah satunya itu preferensi gaya belajarnya.
ada yang visual, kemudian ada yang audio. Oke, jadi dari pembelajaran yang lalu itu saya menggunakan metode problem based learning dengan menggunakan beberapa media untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Nah, salah satunya saya menggunakan video pembelajaran. Nah, itu video pembelajaran salah satu tujuan saya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang suka melihat dan mendengar atau audio visual. Oke, kemudian selain itu saya menyiapkan juga LKPD yang berisi bahan ajar di mana itu untuk peserta didik yang preferensi gaya belajar yang lebih fokus ke membaca. Oke, jadi dia fokus ke audio. Oke, kemudian selain itu saya juga sisipkan beberapa ceramah. Meskipun kita sekarang sudah diusahakan untuk mengurangi ceramah, tapi tetap saja ada beberapa peserta didik yang lebih suka kalau gurunya langsung yang menyampaikan dibanding mendengar dari media lain. Oke, mungkin seperti itu. Luar biasa sekali Bu ya, apa yang telah Ibu lakukan terkait dengan area pengembangan yang ingin dicapai, yakni terkait pengembangan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yang utamanya preferensi gaya belajar peserta mengenai visual, audiovisual, seperti itu Bu ya. Dan beberapa metode pembelajaran seperti yang tadi dikatakan bahwasanya tetap digunakan metode ceramah meskipun perlu dikurangi. Terus ada penugasan, kemudian ada model yang digunakan bahwasanya model problem based learning. Oke, baik sekali Bu. Nah, selain dari hal yang menurut Ibu sudah bagus, tentu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Menurut Ibu, apa sih yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Proses pembelajaran kemarin, salah satu metodenya juga tidak sempat saya sebutkan, yaitu peserta didik berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya, sehingga anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam kegiatan kerja kelompok tersebut ternyata masih ada beberapa peserta didik yang tidak ikut aktif dalam diskusi kelompoknya. Jadi meskipun sudah diberikan pembimbingan, ditanya apa masalahnya, masih terlihat kurang bersemangat untuk bekerja bersama dengan teman kelompoknya. Selain itu ada 1-2 orang peserta didik yang overaktif. Nah, ini yang menurut saya sepertinya ada salah satu gaya belajar yang belum terpenuhi saat pembelajaran yang lalu, yaitu yang kinestetik, di mana peserta didik yang lebih cenderung suka bergerak ke sana kemari dalam proses belajar. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu hal yang perlu diperbaiki adalah masih ada siswa yang tidak ikut aktif ya, meskipun sudah berada dalam kerja kelompok, tetapi siswa tersebut cenderung lebih belajar sendiri mungkin seperti itu Bu ya. Dan ada 1 hingga 2 orang yang overaktif menurut Ibu. Nah, jadi menurut Ibu bagaimana solusi yang akan Ibu lakukan ke depannya terkait permasalahan yang Ibu hadapi dari 2 masalah yang menurut Ibu perlu diperbaiki? Jadi untuk masalah peserta didik yang kurang ikut bekerja sama dengan kelompoknya, mungkin saya akan memanggil secara pribadi untuk menanyakan apa masalah. Bisa saja mungkin karena ada masalah di rumahnya sehingga tidak ingin ikut aktif, atau mungkin kurang senang sama temannya. Jadi mungkin ini anak-anak bisa diberikan pembimbingan terkait dengan bisa dikatakan semacam restitusi ya kepada peserta didik tersebut agar mau ikut terlibat atau mau bekerja sama dengan temannya. Oke, kemudian untuk yang kedua, untuk anak yang overaktif di sini, salah satu yang harus saya perbaiki mungkin membuat metode atau media pembelajaran atau proses pembelajaran, merancang proses pembelajaran yang dapat memenuhi gaya belajar peserta didik tersebut, di mana dalam proses belajar dia bisa tetap bergerak tapi tetap dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu. Oke, baik, bagus sekali ya Bu solusi yang Ibu rencanakan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran Ibu nanti, seperti bahwasanya untuk hal yang pertama tadi yang kurang aktif, Ibu akan berusaha melakukan pendampingan seperti melakukan restitusi ya Bu ya, memanggil secara pribadi terhadap siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran
mengidentifikasi apa sebenarnya letak permasalahan dari masalah anak itu Bu ya, yang mana diharapkan bahwasanya setelah adanya restitusi yang dilakukan akan ada perbaikan terhadap anak ini. Kemudian solusi yang Ibu tawarkan tadi yang kedua adalah bahwasanya membuat sebuah metode untuk memenuhi kebutuhan dari anak yang overaktif tadi supaya tetap bisa bergerak tetapi tidak keluar dari area pembelajaran yang dimaksud. Mungkin seperti itu Bu ya. Untuk memenuhi kegiatan ini apakah ada seseorang yang perlu membantu Ibu dalam proses kegiatan pembelajaran atau ada tindakan lain Bu yang harus Ibu lakukan? Tentu saja ada, tentunya mungkin saya akan berdiskusi kepada teman-teman guru yang lain yang mengajar di kelas yang sama sebelum saya memanggil peserta didik tersebut, menanyakan pendapat mereka terkait individu peserta didik tersebut, apakah memang seperti itu atau hanya pada saat tertentu saja dia seperti itu. Jadi mungkin ada koordinasi juga dengan wali kelasnya untuk mengetahui latar belakang peserta didik. Kemudian kebetulan juga saat ini kita juga dibimbing oleh beberapa rekan guru pembimbing untuk pembimbingan terkait sejawat. Mungkin juga bisa berdiskusi dengan sejawat terkait metode pembelajaran untuk peserta didik yang kinestetik. Mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat dengan mata pelajaran yang sama. Seperti apa kira-kira metode yang tepat selain mencari referensi dari internet atau diskusi bersama dengan rekan sejawat dari sekolah lain, mungkin seperti itu. Luar biasa sekali Bu ya. Sepertinya Ibu memang penuh persiapan ya untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Seperti yang Ibu tadi lakukan bahwasanya Ibu akan berencana berdiskusi dengan teman guru baik untuk pemenuhan kepada siswa yang kurang aktif maupun siswa yang overaktif ya. Jadi terkait dengan rencana Ibu ini terkait perbaikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas, kira-kira kapan Ibu berencana melakukan hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari berdiskusi dan penerapannya di kelas? Kalau terkait rencana biasanya memang setiap setelah selesai saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, biasanya saya langsung berkoordinasi dengan wali kelasnya. Misalnya saya temui yang seperti tadi itu, saya langsung menanyakan. Jadi ini juga sudah mulai berlangsung untuk yang saya rencanakan tersebut. Baik Bu, jadi Ibu langsung melaksanakan ya tanpa harus menunggu waktu bahwasanya besok atau lusa, tetapi langsung beraksi memberikan tanggapan atau memberikan aksi terhadap apa yang perlu diperbaiki. Ya, luar biasa sekali Bu, sekiranya apa yang telah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan rencana Ibu ke depannya sudah sangat luar biasa dan semoga bisa dilakukan. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa dilaksanakan dengan baik, baik itu untuk perbaikan di kelas maupun untuk kegiatan pembelajaran ke depannya. Dan kira-kira apa hal yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini, Ibu Rahma? Yang dapat saya simpulkan untuk hari ini, jadi saya menjadi lebih lebih tahu area pengembangan saya, apa yang sudah baik, kemudian apa yang sudah masih perlu saya perbaiki, kemudian lebih memberikan saya motivasi untuk terus melakukan perbaikan dari setiap proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Baik, terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga percakapan kita hari ini membawa perbaikan, membawa hasil ya untuk kegiatan pembelajaran kita ke depannya. Baik, jadi sekiranya cukup untuk sebelum kita menutup percakapan kita hari ini, mungkin saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Asri Ali sebagai pengajar praktik pada pendampingan kali ini. Silahkan Bapak. Sebelumnya apresiasi yang tinggi untuk coach dan coachee yang telah melaksanakan observasi coaching pasca observasi. Alhamdulillah sudah melaksanakan dengan baik, alur ceritanya jalan. Jadi tujuan pelaksanaan coaching ini
tersampaikan dari coach sendiri, ya, dari rekan sejawat. Kemudian nampak bahwa identifikasi masalah dari yang digali oleh coach juga nampak dari percakapan ini. Rencana aksinya juga ada, jadi kapan waktunya, siapa yang membantu, dan tanggung jawabnya juga ada, dan sudah ditutup dengan kesimpulan. Ya, jadi itu percakapan pasca observasi, walaupun akan lebih, namanya kita yang lagi dalam belajar, proses coaching ini pasti kita akan senantiasa belajar dan belajar terus, berlatih dan berlatih untuk bisa lebih paham bagaimana tujuan pelaksanaan coaching sebenarnya. Ya, jadi hal-hal yang lain yang mungkin bisa ditingkatkan untuk berikut semua sudah bagus, dan tetapi sebagai saran dalam menggali dan memberikan pertanyaan, bisa barangkali diberikan pertanyaan satu persatu. Jadi satu persatu, jangan sampai menghindari, bukan tidak boleh, tapi sedapat mungkin dihindari itu memberikan pertanyaan yang ganda. Ya, ada 2 pertanyaan dalam satu kali disampaikan kepada coach kita, seperti tadi bahwa siapa yang akan membantu untuk jalan keluar dari permasalahan dari hidup tadi, dan adakah jalan lain. Jadi bisa diberikan satu persatu dulu, siapa yang bisa membantu dalam penyelesaian masalah ini. Kemudian selain itu adakah menurut Ibu jalan lain yang selain itu. Jadi kalau misalnya sudah ada yang disampaikan satu solusi dari coach sendiri, tidak berarti bahwa kita stop sampai di situ. Bisa jadi ada jalan lain lagi yang dari coach sendiri, dan makanya selain itu menurut Ibu adakah masih ada jalan perbaikan selain itu. Jadi tapi pada intinya sudah bagus, sudah sesuai dengan alurnya, dan selamat saya ucapkan untuk Ibu Hidayah selaku coach dan Ibu Rahmawati selaku coach. Dan tujuannya ini adalah bagaimana untuk perbaikan ke depan, refleksi, karena sebaik-baiknya pembelajaran adalah pembelajaran yang ada refleksinya. Kita bisa tahu mana yang sudah bagus untuk kita terus kembangkan, dan mana yang masih perlu diperbaiki untuk kita bisa tingkatkan, supaya ada pembelajaran itu bisa berkesan ya pada kita selaku pengajar, terlebih-lebih kepada anak didik kita. Nah, jadi demikian, dan saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah tadi sepatah kata yang telah disampaikan oleh Bapak Asri Ali selaku pengajar praktik, dan selebihnya saya mengucapkan terima kasih Pak ya. Oke, baik, sekiranya untuk percakapan pasca observasi hari ini sudah cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan selebihnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asri Ali dan juga kepada Ibu Rahmawati yang telah membersamai hari ini dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.